Bagi rumah sakit umum daerah atau rumah sakit manapun yang membutuhkan regulasi dan SOP dan lengkap dengan model dokumen terkait dengan tata cara kerjasama, izinkan saya menawarkan diri untuk bisa membantu rumah sakit untuk bisa membuat regulasi-regulasi yang dilengkapi dengan naskah akademik, kajian, lengkap dengan peraturan kepala daerah jika itu RSUD, dan juga lengkap dengan SOP yang dilengkapi dengan model-model dokumen tentang tata cara kerjasama. Tata cara kerjasama ini berbeda dengan pengadaan barang jasa, dan biasanya cenderung kadang-kadang orang itu menyamakan sehingga istilahnya ada KSO dan lain sebagainya, padahal itu berbeda. Tata cara kerjasama bukan seperti kita membayangkan kayak tender KSO seperti itu. Tata cara kerjasama juga bukan menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa, sehingga memang perlu dibuat sebuah naskah akademik, kajian, peraturan kepala daerah, peraturan direktur, dan SOP-SOP pendukungnya. Nah, berangkat terinspirasi dari salah satu RSUD di Kabupaten Bekasi, RSUD Kabupaten Bekasi, saya jadi terinspirasi untuk bisa menawarkan ini, dan kebetulan sudah memiliki bahan-bahannya untuk Anda semuanya, rekan-rekan semuanya. Bahkan saya punya beberapa ide-ide yang insya Allah akan sangat membuat tata cara kerjasama itu jauh lebih komprehensif. Ya, ada tata cara kerjasama dengan laboratorium kesehatan swasta, ya, ada dengan perusahaan teknologi telemedis, dengan penyedia alat medis modern, dengan institusi pelatihan tenaga kesehatan, terkait dengan sewa menyewa pun juga tata cara kerjasamanya dengan perusahaan pengelola parkir misalnya, dengan penyedia energi terbarukan misalnya, dengan perusahaan logistik farmasi misalnya, ya. Di sektor usaha lainnya, di tata cara kerjasama kita bikin lagi gagasan. Saya punya gagasan bisa kerjasama dengan penyedia layanan farmasi, juga dengan penyedia layanan asuransi kesehatan, dengan penyedia layanan laundry medis, dengan penyedia layanan catering sehat, dengan penyedia layanan keamanan profesional, dan lain sebagainya. Jasa penyusunan ini itu sangat komprehensif, mulai dari naskah akademik, kajian, peraturan kepala daerah, ya, atau peraturan menteri, juga dilengkapi dengan SOP-SOP-nya. Apa aja SOP-nya? Ada 10 SOP. SOP pemilihan mitra kerjasama Belut RSUD. Ya, saya khususkan memang untuk Belut, dan nanti bukan Belut RSUD tinggal disesuaikan saja ya. Sementing kan karakteristiknya tetap rumah sakit ya. Kedua, SOP penyusunan proposal kerjasama Belut RSUD. 3, SOP penandatanganan perjanjian kerjasama Belut RSUD. Keempat, SOP pelaksanaan dan monitoring kerjasama Belut RSUD. 5, SOP penyelesaian sengketa kerjasama Belut RSUD. 6, SOP pengelolaan sewa menyewa Belut RSUD. 7, SOP pengelolaan usaha lainnya Belut RSUD. 8, SOP pembentukan dan operasional TKKS RSUD. 9, SOP evaluasi berkala kerjasama Belut RSUD. Dan 10, SOP digitalisasi proses kerjasama Belut RSUD. Sangat komprehensif, dan penawarannya jika membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan tinggal menghubungi saya. Rekan-rekan semuanya, tata cara kerjasama ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan pelayanan publik, peningkatan pelayanan yang lebih baik untuk rumah sakit. Sehingga karena dalam kita transaksi, dalam kita beraktivitas untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit, tidak hanya mengenal istilah pengadaan barang jasa yang sudah ngelontok bertahun-tahun kita lakukan. Ada istilahnya tata cara kerjasama yang seharusnya lebih komprehensif, lebih luas seperti yang tadi gagasan yang saya sebutkan, dan itu bisa bertambah lagi rekan-rekan semuanya, dan semestinya dilengkapi dengan SOP-SOP yang dilengkapi dengan model dokumen, sehingga model-model dokumen itu akan menjadi cikal bakal database ke depan, sehingga 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun setelah model dokumen itu dijalankan, apalagi didigitalkan, itu akan menjadi database yang sangat luar biasa. Sehingga insya Allah rumah sakit apapun, entah itu Belut RSUD atau rumah sakit apapun, akan lebih bisa meningkatkan pelayanannya jauh lebih baik.
Hubungi jika Anda membutuhkan.